Bab 1448, Penatua Pertama Menara Pil Kecil. Cahaya dari matahari yang cerah dan hangat menembus lapisan awan dan mendarat di puncak gunung. Sebuah gong kuno dan merdu perlahan bergema melalui tanah terbuka ini. Puncak gunung menjadi terdistorsi setelah gong ini mulai bergetar. 7 sosok tua muncul di panggung batu di tanah terbuka tanpa peringatan sebelumnya. Banyak orang membungkuk dan menyapa 7 tetua ini setelah melihat mereka. Mereka dengan hormat berkata, "Salam untuk ke-7 sesepuh." Dewan Penatua Utama dapat dianggap sebagai badan keputusan tertinggi di Menara Pil Kecil. Sesepuh ini secara alami memiliki status yang sangat tinggi. Selain itu, mereka semua telah dipilih dari Menara Pil Kecil dan merupakan individu yang sangat dihormati. Karenanya, banyak orang di Menara Pil Kecil menghormati mereka. Xiao Yan bercampur dengan kerumunan. Matanya menyapu 7 sesepuh. Setelah perlahan menyapu pandangannya ke mereka, dia akhirnya berhenti pada 4 orang. Aura dari keempat individu ini tampak sangat kuat di antara ke-7 sesepuh itu, terutama lelaki tua tanpa ekspresi berpakaian linen yang berdiri di tengah. Dia menyebabkan Xiao Yan melirik ke samping. 2 bansheng tingkat menengah, 1 bansheng tingkat tinggi, dan 1 yang telah mencapai tingkat awal bintang kedua kelas Dousheng. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Pil Tower? Tidak heran itu sebanding dengan Hall of Souls. Mata Xiao Yan berhenti pada pria tua berpakaian linen itu dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Fondasi faksi-faksi ini, yang telah ada sejak lama di dataran tengah, memang relatif menakutkan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai tingkat tertentu, mustahil bagi seseorang untuk menyadari keberadaan yang sangat rahasia ini. Penatua berpakaian linen itu adalah penatua pertama dari Menara Pil Kecil. Dengan pengecualian leluhur, dia adalah orang paling senior di Menara Pil Kecil. Bahkan aku harus menyapanya sebagai seseorang dari generasi muda. Yao Lao dengan lembut menjelaskan sambil berdiri di samping Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam terdiam setelah mendengar ini. Bahkan Yao Lao harus menyambutnya sebagai seseorang dari generasi muda. Senioritas penatua pertama ini benar-benar menakutkan. Pria berpakaian linen itu sepertinya mendeteksi Xiao Yan sedang mengamatinya. Sepasang mata sedalam ruang berbintang dilemparkan ke arah Xiao Yan. Fluktuasi segera melintas di mata itu. Jelas, dia telah menemukan kemampuan sejati Xiao Yan. Betapa tekanan spiritual yang kuat. Alis Xiao Yan sedikit berkedut setelah penatua pertama melirik. Dia bisa merasakan bentuk tekanan tak terlihat di ruang sekitarnya. Tekanan semacam ini tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Hanya pihak-pihak yang terlibat yang bisa merasakannya. Untungnya, Xiao Yan sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Tekanan spiritual dari penatua pertama ini mungkin sedikit menekannya, tetapi itu tidak dapat membahayakannya. Ekspresinya tidak berubah karena pertukaran itu. Dagu elder pertama bergerak sedikit dengan cara yang tidak terdeteksi setelah memperhatikan ekspresi Xiao Yan yang tidak berubah. Matanya akhirnya menjauh. Suaranya yang tua tapi biasa bergema di telinga semua orang yang hadir. Hari ini adalah kesempatan langka di Menara Pil Kecil kami, seleksi penatua. Ini bukan pertama kalinya semua orang mengalaminya. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang aturan yang terlibat. Anda dapat mengambil bahan obat dari gunung. Siapapun yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi secara alami akan menjadi pemenangnya. Semuanya, jika tidak ada pertanyaan lagi, bisakah mereka yang telah memperoleh kualifikasi untuk bergabung dengan seleksi, silakan maju. Meskipun penatua pertama ini sudah sangat tua, dia melakukan banyak hal dengan relatif cepat. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia menunjuk ke tanah terbuka di depannya dan memberi perintah dengan suara lemah. Dipahami, beberapa balasan hormat datang dari sekitar lapangan terbuka setelah mendengar kata-kata penatua pertama. Banyak tokoh segera melangkah maju dan menemukan daerah mereka sendiri untuk berdiri di lapangan terbuka. Aku juga akan pergi.
Xiao Yan tersenyum setelah melihat orang-orang ini melangkah maju. Ya, lakukan yang terbaik. Jangan mempermalukan nama gurumu. Xuan Yi menyeringai dan menjawab. Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia keluar dari kerumunan dan menemukan ruang kosong di tengah banyak tatapan terkejut dari sekelilingnya. Penampilan Xiao Yan menarik banyak pasang mata. Sebagian besar orang tua di sini hidup dalam pengasingan. Karenanya, mereka tidak tahu mengapa pemuda ini tiba-tiba mengikuti seleksi. Junior ini adalah Xiao Yan. Dia adalah murid Yao Chen dan merupakan juara dari Pil Gathering terbaru. Menurut aturan, dia memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan seleksi penatua. Penatua pertama menyapu matanya saat dia menjelaskan dengan suara samar. Ah, jadi itu sebabnya? Tidak terduga bahwa orang tua Yao Chen menerima murid lain. Namun, pemilihan penatua ini bukan permainan biasa. Mungkinkah Yao Chen dengan sengaja meminta pemuda ini untuk bergabung untuk mendapatkan pengalaman? Beberapa percakapan pribadi dimulai setelah kata-kata penatua pertama terdengar. Meskipun bobot gelar juara pengumpulan pil cukup berat, tampaknya sedikit tidak cukup jika seseorang ingin mengandalkan gelar ini untuk bersaing dengan senior lainnya untuk posisi penatua. Banyak orang menyimpulkan bahwa Yao Chen bermaksud agar Xiao Yan mendapatkan pengalaman. Xiao Yan secara alami tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini. Dia menutup matanya dan memulihkan diri. Setelah banyak sosok tua muncul di tanah terbuka yang luas, orang-orang yang tersisa perlahan mundur ke tepi alun-alun. Akhirnya, penatua pertama sekali lagi perlahan membuka mulutnya. Jika semua orang sudah siap, silahkan mulai. Suasana di dalam tanah terbuka segera menjadi tegang setelah mendengar kata-kata penatua pertama. Ekspresi semua orang secara bertahap menjadi serius. Dentang! Suara metalik yang jernih tiba-tiba muncul dalam suasana tegang ini. Segera setelah itu, suara lain muncul. Banyak kuali obat dengan aura luar biasa dikeluarkan dari cincin penyimpanan. Setelah itu, mereka dengan berat mendarat di tanah. Nyalakan api! Banyak tangisan segera terdengar setelah kuali mendarat di tanah. Segera setelah itu, banyak api berbeda yang semuanya cukup kuat muncul di kuali obat. Dalam sekejap, suhu seluruh alun-alun dengan cepat naik. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi muram saat dia melihat banyak kuali obat di sekitarnya, tapi dia tidak mengeluarkan kuali obat. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Api ungu coklat yang berisi petunjuk warna putih pekat segera bangkit dari tangannya. Bang! Gugusan api ini baru saja muncul ketika tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap, itu mulai membakar di atas kepala Xiao Yan seperti awan api. Selanjutnya, awan api berkumpul dan dengan cepat membentuk kuali obat ungu coklat di depan banyak mata yang terpana. Kuali itu benar-benar terbuat dari api. Ini api surgawi. Anak muda ini benar-benar membanggakan kontrol yang kuat atas nyala apinya. Namun, bukankah dia takut kehilangan kendali selama penyempurnaan setelah menggunakan api surgawi untuk membentuk kuali? Trik Xiao yang segera menarik banyak tatapan terkejut. Banyak suara rendah dan dalam segera berbicara. Kuali api perlahan melayang di depan Xiao Yan. Penampilannya yang sangat padat menyebabkan banyak guru alkemis mengungkapkan ekspresi serius. Kontrol seperti apa atas api dan kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mengendalikan api surgawi pada tingkat puncak ini? Setan tua Hou, yang jaraknya cukup dekat, juga tertarik dengan keributan itu. Dia sedikit merajut alisnya. Tawa dingin segera terdengar. Anggota generasi muda pada akhirnya adalah anggota generasi muda. Mereka selalu melakukan hal yang tidak berguna. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya saat dia mempelajari kuali api yang telah dia bentuk. Nyala api naik di dalam kuali obat. Itu mengeluarkan, engah, dan berubah menjadi naga api yang berkeliaran di sekitar kuali obat. Xiao Yan tidak melanjutkan proses penyempurnaan pil setelah membentuk kuali obat ini. Sebaliknya, dia perlahan menutup matanya.
Banyak orang tercengang ketika mereka melihat dia menutup matanya, tetapi tidak ada yang berani meremehkan orang yang sangat muda ini setelah tingkat keterampilan yang baru saja dia tunjukkan. Aku ingin tahu pil obat macam apa yang Xiao Yan rencanakan untuk disempurnakan kali ini. Xuan Kongzi memandang Xiao Yan dari antara kerumunan dan merenung sendiri. Xiao Yan pada dasarnya telah mempelajari semua yang aku tahu. Saya belum pernah mencoba untuk memperbaiki pil obat tingkat 9 di masa lalu. Oleh karena itu, saya hanya bisa memberinya 2 jenis formula obat. Yao Lao berbicara dengan lembut. Pentingnya formula obat menjadi jelas setelah mencapai level seperti itu. Jika seseorang tidak memiliki formula obat dari pil obat tingkat 9, tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat itu. Formula obat tingkat 9 tidak kalah dengan metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou. Meskipun Yao Lao telah mengumpulkan formula selama bertahun-tahun, dia hanya berhasil mendapatkan 2 di antaranya. Selain itu, mereka adalah pil tingkat 9 yang paling rendah, pil harta karun. Setelah Yao Lao berbicara, Xiao Yan tiba-tiba membuka kedua matanya. Dia merentangkan jari-jarinya dan manik berwarna zamrud muncul di antara mereka. Benih bodhisattva? Dia ingin memurnikan pil bodhisattva. Kelompok berpengalaman Yao Lao menyadari tujuan Xiao Yan setelah melihat manik zamrud itu muncul. Tingkat tertinggi dari pil bodhisattva paling banyak dapat menarik pil lightning 9 warna. Agak sulit jika dia ingin mengalahkan iblis tua Hou. Xuan Yi merajut alisnya setelah mencari tahu apa yang akan dia coba. Akan sedikit sulit untuk mendapatkan kemenangan hanya dengan mengandalkan benih bodhisattva. Xuan Kongzi dan Tian Lezi mengerutkan kening. Mereka sudah mengetahui bahwa Xiao Yan adalah seorang elit Du Sheng dari Yao Lao. Meskipun Xiao Yan tidak menyebutkan keadaan spiritualnya, jelas bahwa dia telah mencapai alam surgawi. Oleh karena itu, dia sudah memiliki kualifikasi untuk memperbaiki pil obat tingkat 9. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Xiao Yan memilih untuk memurnikan pil bodhisattva. Dia harus punya rencananya sendiri. Yao Lao ragu-ragu sejenak. Berdasarkan kepercayaannya pada Xiao Yan, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan meremehkan lawannya. Mata Xiao Yan melayang ke kelompok Yao Lao setelah dia mengeluarkan benih bodhisattva. Dia samar-samar tersenyum setelah melihat kerutan mereka. Orang mungkin berpikir bahwa pengalaman pemurnian pilnya lebih rendah daripada sesepuh seperti iblis tua Hou. Biasanya, pengalamannya akan lebih rendah daripada iblis tua ini yang telah berlatih selama ratusan tahun. Namun, Xiao Yan telah mengalami 100 reinkarnasi saat bermeditasi di bawah pohon bodhisattva yang memberinya banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah pengalaman dalam penyempurnaan pil. Bab 1449, itu mungkin bukan kasusnya. Suos! Xiao Yan mengayunkan tangannya melalui ruang kosong di depannya setelah mengeluarkan benih bodhisattva, dan banyak bahan obat terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap mata, mereka menumpuk bersama di udara di atas kepalanya. Sekilas, setidaknya ada 1000 dari mereka. Sejumlah bahan obat seperti itu menyebabkan para alkemis di sekitarnya merasa tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan mengabaikan keterkejutan orang-orang ini. Tangannya dengan lembut menekan udara. Sejumlah besar bahan obat dipisahkan dari tumpukan di atas sebelum mereka dengan cepat dilemparkan ke dalam kuali obat. Mereka dimakan oleh naga api di dalam kuali. Gundukan bahan obat di langit membentuk garis di bawah kendali Xiao Yan saat mereka terus-menerus dituangkan ke dalam kuali obat. Dalam beberapa menit, gelombang energi yang menakutkan menyebar dari kuali obat. Gelombang energi ini menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi perlahan. Bahan obat dalam jumlah besar ini telah melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk bekerja dengan benih bodhisattva. Mungkinkah dia tidak memurnikan pil bodhisattva? Tapi mengapa sebagian besar bahan obat mirip dengan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil bodhisattva? Xuan Kongzi mengerutkan kening dan bergumam. Yao Lao dan 2 lainnya hanya bisa perlahan menggelengkan kepala ketika mendengar pertanyaan ini.
Mereka juga tidak menyadari apa yang Xiao Yan rencanakan. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai akhir. Beberapa dari mereka menghela nafas. Mereka menekan keraguan mereka di hati mereka dan mulai memberikan perhatian penuh pada kompetisi. Keributan yang ditimbulkan oleh penyempurnaan pil Xiao Yan mungkin sangat bagus, tetapi tidak semua mata tertuju padanya. Ini adalah menara pil kecil. Itu telah mengumpulkan semua guru alkemis yang sangat terkenal di dataran tengah. Standar mereka tinggi karena para alkemis di samping Xiao Yan semuanya adalah individu yang luar biasa. Suara angin dan kilat mengiringi kehalusan mereka saat aura kuat terbentuk di sekitar mereka semua. Jika kompetisi ini diadakan di dataran tengah, banyak alkemis akan menjadi mabuk karenanya. Selain Xiao Yan, orang yang paling menarik perhatian di antara banyak alkemis adalah Iblis Tua Hou. Terlepas dari betapa tidak disukainya dia, tidak ada yang meragukan kemampuannya untuk memperbaiki pil. Mampu hampir merebut posisi juara pengumpulan pil Yao Lao sudah cukup untuk menggambarkan bakatnya dalam penyempurnaan pil. Terlebih lagi, Iblis Tua Hou saat ini bukan lagi pemuda di masa lalu. Setelah bertahun-tahun pelatihan, kemampuan perbaikan obatnya tidak diragukan lagi melonjak. Hampir tidak ada orang bahkan di menara pil kecil ini yang bisa melampaui dia. Setan Tua Hou ini memiliki peluang tertinggi untuk menang dalam pemilihan penatua ini. Pada saat ini, Iblis Tua Hou sepenuhnya fokus pada kuali obatnya. Beberapa cincin bahan obat terus berputar di sekelilingnya. Kadang-kadang, beberapa bahan obat dengan energi yang kaya akan dilemparkan ke dalam kuali. Setelah itu, mereka akan dengan cepat disempurnakan sebelum dipadatkan. Banyak langkah dilakukan dengan sangat akrab. Gerakannya menunjukkan sikap Grandmaster. Mata 7 tetua di atas panggung batu perlahan menyapu alun-alun dan akhirnya mengangguk. Sepertinya Iblis Tua Hou sangat mungkin menang kali ini. Seorang penatua melihat sikap Iblis Tua Hou dan tanpa sadar tertawa. Beberapa tetua lainnya di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Keterampilan penyempurnaan obat dari Iblis Tua Hou tidak kalah dengan sesepuh ini. Penatua pertama yang berpakaian linen tidak berbicara dengan mereka. Kedua tangannya ditarik ke lengan bajunya saat matanya yang tenang berayun ke tempat Xiao Yan berada. Ada sangat sedikit orang dalam beberapa tahun terakhir yang tidak dapat dia lihat. Pria muda bernama Xiao Yan ini telah memberinya perasaan ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Perasaan ini memberinya firasat. Pilihan ini kemungkinan akan memunculkan kuda hitam. Penyempurnaan pil, terutama penyempurnaan pil obat tingkat tinggi, biasanya membutuhkan waktu yang lama. Sangat umum bagi alkemis tingkat Xiao Yan untuk mengambil 10 hari hingga setengah bulan untuk memperbaiki pil. Para alkemis di sekitarnya sangat menyadari hal ini, jadi mereka tidak menunjukkan ketidaksabaran. Sebaliknya, mereka menyaksikan banyak kuali dengan sangat senang. Orang luar hanya memperhatikan nilai hiburannya sementara orang-orang dalam perdagangan mengamati keterampilan yang terlibat. Orang lain mungkin merasa tidak sabar saat menonton kompetisi penyempurnaan pil, tetapi itu sangat menarik bagi alkemis ini. Waktu berlalu dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Beberapa fluktuasi energi kacau menyebar dari cukup banyak kuali obat, menyebabkan banyak esensi obat dihancurkan. Namun, tidak ada yang merasa kecewa karena gagal. Kegagalan adalah sesuatu yang terlalu umum bagi mereka yang hadir. Tidak seseorang dapat menjamin bahwa mereka akan mempertahankan tingkat keberhasilan 100%. Bahkan Xiao Yan tidak dapat mengatakan hal seperti itu karena tingkat kegagalannya selama 5 hari ini cukup tinggi. Dia telah menghancurkan 3 kuali bahan obat. Ada alasan berbeda untuk setiap kegagalan. Untungnya, setelah mengalami 3 kegagalan, penyempurnaan Xiao Yan menjadi lebih lancar dan lebih cepat. Dia telah mendapatkan banyak wawasan dari kegagalannya. Setelah 5 hari ini, semua orang mulai berada di jalur yang benar. Jumlah kegagalan juga turun.
5 hari lagi berlalu dan kuali obat dari beberapa alkemis mulai menunjukkan sosok pil embrionik. Fluktuasi energi di sekitarnya juga menjadi lebih intens. Mengikuti aliran waktu, suasana di dalam tanah terbuka menjadi lebih khusyuk. Semua orang bisa merasakan bahwa bagian yang paling menarik sudah dekat. Bang! Awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit dan kilat dengan cepat menari-nari di antara mereka seperti ular perak. Sesaat kemudian, lapisan warna secara bertahap muncul di awan sampai 7 warna terlihat. Warna perlahan berhenti pada warna ke-7. Petir pil 7 warna. Jika ini terjadi di dataran tengah, itu akan menarik banyak mata terkejut, tetapi banyak orang yang hadir menggelengkan kepala ketika mereka melihat pil lightning 7 warna. Jelas bahwa hasil ini tidak akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kemenangan karena mereka telah melihat 5 pil lightning 7 warna selama 3 hari terakhir. Pil lightning 7 warna lainnya. Xuan Kongzi memandang pil lightning di langit dan tertawa. Ling tua tampaknya sedikit tertekan. Yao Lao tersenyum. Dia melirik lelaki tua yang telah memanggil pil lightning 7 warna ini. Pada saat ini, Ling tua tanpa daya menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak puas dengan hasil ini. Xuan Yi tersenyum sambil mengangguk. Tatapannya beralih ke tempat Xiao yang berada dan dengan lembut berkata, sepertinya anak kecil ini adalah orang yang paling tenang yang hadir. Yao Lao tersenyum pahit dan memiringkan kepalanya setelah mendengar pernyataan ini. Beberapa individu yang lebih cepat telah berhasil memanggil pil lightning. Mereka yang lebih lambat telah membentuk-bentuk pil obat embrionik, tetapi bahkan tidak ada reaksi sedikit pun dari kuali Xiaoyan, tetapi tidak ada kecemasan di wajahnya. Tidak ada yang tahu apakah dia tenang atau menunjukkan sikap berani. Iblis tua Hou seharusnya bisa berhasil membentuk pil dalam 3 hari. Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya menyempurnakan pil misterius diam setan api. Jika dia berhasil memurnikan pil obat, dia pasti akan menarik pil lightning 9 warna. Xuan Kongzi memberitahu semua orang. Ya, keterampilan penyempurnaan obat dari orang tua ini telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun ini. Yao Lao sedikit mengangguk saat dia menjawab. Jika Xiao Yan ingin mengalahkannya, dia harus memurnikan pil obat tingkat 9, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang meningkatkan level pil bodhisattva, tidak mungkin untuk menembus ke tingkat ke-9. Xuan Yi berkomentar. Meskipun Xiao Yan mengandalkan objek eksternal untuk meningkatkan kualitas pil obatnya selama pil gathering, kali ini tidak akan berhasil. Bagaimanapun, tingkat ke-9 dan tingkat ke-8 adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Dia punya rencananya sendiri. Yao Lao ragu-ragu sejenak, tetapi hanya 1 kalimat yang bisa dia balas. Namun, dia sedikit cemas dalam hati. Bahan obat yang digunakan Xiao Yan untuk penyempurnaan ini tidak cocok dengan salah satu dari pil obat tingkat 9 yang dia berikan pada Xiao Yan. Dengan kata lain, kecuali Xiao Yan memiliki formula obat tingkat 9 lainnya, dia melakukan sesuatu yang acak. 3 hari berlalu dalam sekejap. Saat ini, hanya segelintir orang yang masih memperbaiki diri di tanah terbuka. Sebagian besar orang yang tersisa berhasil menarik pil lightning dan kemudian mundur. Mata semua orang yang hadir berkumpul pada 2 individu. Kedua orang itu adalah Iblis Tua Hou dan Xiao Yan. Semua orang sudah mengidentifikasi pil obat Iblis Hou. Jika pil obat itu berhasil lahir, itu akan menarik pil lightning 9 warna. Itu akan menjadi pil lightning terkuat yang muncul dalam seleksi. Xiao Yan, di sisi lain, telah menarik tatapan karena tindakan anehnya. Kuali obatnya tidak menunjukkan tanda-tanda pil obat embrionik sejak awal. Hanya ada naga api yang menari di dalam kuali, tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi pil obat dari naga api ini. Bang! Suara keras rendah tiba-tiba dipancarkan dari langit sementara semua orang merasa bingung. Fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Segera, awan mulai berkumpul di langit dengan kecepatan seperti kilat. Iblis Tua Hou akan berhasil memperbaiki pil obatnya.
Seseorang berseru setelah melihat awan ini terbentuk. Setan tua Hou berdiri di depan banyak pasang mata. Wajahnya yang seperti orang mati menunjukkan senyum jelek. Dia tertawa melirik ke arah Xiaoyan. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya saat dia melihat awan petir di langit. Awan petir bergejolak beberapa kali sebelum mengungkapkan 9 warna. Ini memang pil lightning 9 warna. Semua orang tanpa sadar berseru setelah melihat warnanya. Haha, Yao Chen, sepertinya orang tua ini menang kali ini. Setan tua Hou melihat ke awan petir. Sesaat kemudian, dia menoleh, menatap Yao Lao di antara kerumunan, dan dengan dingin tertawa. Yao Lao tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika tawa samar muncul. Itu mungkin tidak terjadi. Wajah iblis tua Hou tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Matanya mencari sumber suara. Xiaoyan, yang telah menutup matanya, perlahan membukanya saat ini. Bab 1450, Petir Setan Hitam. Sepasang mata di sekitarnya mengandung kejutan saat mereka beralih ke Xiaoyan. Mereka tidak menyangka Xiaoyan mengucapkan kata-kata seperti itu. Junior, mencoba menang secara lisan di sini tidak akan menguntungkanmu. Setan tua Hou memandang Xiaoyan dan tertawa dingin. Matanya sekali lagi menyapu kuali api di depan Xiaoyan saat dia berbicara, namun dia masih gagal merasakan fluktuasi pil obat. Senyum mengejek samar melintas di matanya. Xiaoyan hanya menyeringai saat iblis tua Hou tertawa dingin. Setelah itu, dia perlahan berdiri di depan banyak pasang mata. Berdengung, kuali api di depan Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara bergetar saat dia perlahan berdiri. Ini adalah, banyak orang mengungkapkan wajah terkejut saat melihatnya berdiri. Ada sedikit riak pil obat yang dipancarkan dari kuali api. Penatua pertama berpakaian linen di atas panggung batu tiba-tiba berbicara dengan suara serak namun tenang. 6 tetua yang tersisa mengungkapkan keterkejutan di mata mereka setelah mendengar kata-katanya. Bahkan dengan kemampuan mereka tidak dapat merasakan apa-apa, tetapi tidak satupun dari mereka yang meragukan penatua pertama. Banyak mata terkejut langsung terlempar ke Xiaoyan. Trik belaka! Setan tua Hou juga sedikit terkejut karena getaran ini. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening dan berkomentar. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kuali api dari jarak yang sangat jauh sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Mengaum! Naga api melingkar di dalam kuali api tiba-tiba mengeluarkan raungan yang jelas saat Xiaoyan mengepalkan tangannya. Tubuhnya dengan cepat membengkak di depan banyak pasang mata. Bang! Kuali api tidak bisa bertahan setelah naga api membengkak. Itu mengeluarkan ledakan keras dan meledak. Gelombang api panas meledak ke segala arah. Dalam sekejap, itu menyebabkan suhu puncak gunung ini melonjak. Beberapa alkemis yang lebih dekat buru-buru mundur dengan ekspresi yang berubah. Mengaum! Setelah menghancurkan tungku, tubuh naga api membengkak hingga panjangnya ribuan kaki. Itu bertahan di langit saat tekanan mengerikan menyebar. Bahkan awan pil lightning 9 warna mulai menunjukkan tanda-tanda menyusut. Junior, apa yang kamu rencanakan? Hati iblis tua Hou tenggelam setelah melihat awan petir 9 warna menunjukkan tanda-tanda menyusut. Dia segera mengeluarkan teriakan keras. Berisik! Ekspresi Xiaoyan berubah dingin. Matanya tiba-tiba melesat ke arah iblis tua Hou. Tangisan dingin yang mengandung tekanan yang sangat kuat meledak di samping telinganya. Tekanan itu mengguncang iblis tua Hou sampai darah di tubuhnya bergejolak. Dia terhuyung mundur. Terlepas dari keterampilan alkimianya, kekuatannya berada pada level yang bisa dibunuh oleh serangan acak dari Xiaoyan. Anda, setan tua Hou sangat terkejut dan marah setelah dipaksa kembali oleh tangisan dingin Xiaoyan. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan telah jauh melebihi harapannya. Xiaoyan tidak berlebihan setelah mengejutkan iblis tua Hou karena ini masih menara pil kecil.
Sesepuh itu tidak akan senang melihatnya menyerang iblis tua Hou. Dia segera mendapatkan kembali fokus dan melihat naga api yang sangat besar di langit. Segel tangannya berubah, membentuk banyak gambar setelah dalam proses pil aglomerasi naga api. Setelah rantai segel terus-menerus dibentuk oleh tangan Xiaoyan, naga api di langit terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api. Ini fluktuasi pil obat. Ekspresi terkejut muncul di wajah banyak alkemis setelah mereka merasakan fluktuasi ini. Mereka tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi ini selama beberapa hari terakhir, menggunakan api untuk membentuk objek dan menyembunyikan pil di dalamnya. Ini adalah metode membuat objek untuk menyimpan pil. Yao tua, bahkan kamu tidak memiliki kemampuan ini, kan? Bagaimana Xiaoyan mempelajari ini? Xuan Kongzi berteriak kaget ketika dia merasakan fluktuasi pil obat yang perlahan tersebar dari tubuh naga api di langit. Ini? Yao Lao membuka mulutnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Untuk membuat objek untuk menyimpan pil di dalamnya, diperlukan kontrol api dan kekuatan spiritual seseorang untuk mencapai tingkat yang sangat sulit dicapai. Seorang alkemis normal, termasuk dia, tidak akan berani menggunakan metode ini. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan menguasainya sendiri. Sementara kelompok Xuan Kongzi merasa kagum dengan pemandangan ini, ada beberapa alkemis lain yang telah menemukan teknik penyempurnaan pil yang digunakan Xiaoyan. Seruan naik seperti gelombang. Jumlah orang yang hadir yang memiliki kemampuan untuk menggunakan metode penyempurnaan pil ini tidak melebihi 5. Murid Yao Chen benar-benar sedikit luar biasa. Beberapa sesepuh di panggung batu saling memandang dan dengan lembut menghela nafas. Bang! Sebagai fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh naga api menjadi lebih kuat, gemuruh yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di langit. Semua orang bisa merasakan gunung redup saat awan dengan cepat berkumpul dari segala arah. Awan yang berkumpul bukanlah awan guntur abu-abu. Sebaliknya, mereka adalah warna yang sangat hitam pekat. Awan hitam menyebar di langit. Meskipun tidak ada guntur yang bergemuruh, jiwa semua orang tampak gemetar saat mereka melihat ke dalam awan hitam pekat itu. Mereka sepertinya bisa menyedot pandangan seseorang. Awan petir 9 warna di atas kepala iblis tua Hou dengan cepat menyusut saat awan hitam menyebar. Tampaknya telah bertemu sesuatu yang mengerikan. Awan petir macam apa ini? Mereka mampu menakuti awan petir 9 warna. Mata banyak orang sedikit menyusut saat melihat pemandangan ini. Sebuah pikiran menakutkan melonjak ke dalam hati mereka. Satu-satunya pil obat di dunia ini yang bisa lebih kuat daripada pil obat tingkat 8, yang bisa menarik pil lightning 9 warna, adalah pil obat tingkat tinggi. Di atas tier 8 adalah tier 9 yang legendaris. Xiaoyan ini sebenarnya sedang menyempurnakan pil obat tingkat 9. Pada saat ini, bahkan guru alkemis yang sangat berpengalaman ini mengungkapkan ekspresi yang menarik. Petir setan hitam sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Penatua pertama yang berpakaian linen itu mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat awan hitam di langit yang dipenuhi dengan aura aneh. Mata Xiao yang juga muram saat dia menatap awan hitam yang bergolak di langit dari tanah terbuka. Dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan yang sangat padat di awan ini. Energi semacam ini berkali-kali lebih kuat daripada pil lightning 9 warna. Lapisan awan hitam terus bergolak di langit yang jauh. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Tidak ada raungan yang menggelegar, tetapi justru keheningan yang mematikan inilah yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. 10 menit setelah awan hitam terus bergejolak, lubang spasial melingkar tiba-tiba terbentuk di tengah awan. Lubang itu masih benar-benar hitam. Itu tampak seperti lubang hitam yang sangat dalam. Merinding tiba-tiba terbentuk di seluruh tubuh Xiaoyan saat lubang virtual ini muncul. Aura mengerikan akhirnya menyapu keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Ci! Suara yang tidak biasa dipancarkan dari lubang setelah aura Xiaoyan melonjak.
Segera setelah itu, petir hitam setebal lengan ditembakkan dengan keras. Diam-diam bergegas menuju naga api di bawah. Para alkemis di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka melihat kilat hitam ini. Itu tidak tampak besar, tetapi mereka buru-buru mundur. Mata Xiao Yan menatap kilat hitam, yang bahkan membuatnya merasakan bahaya. Dia menjentikkan jarinya dan 5 sosok cahaya keemasan keluar dari cincin penyimpanannya. Boneka setan langit, yang bisa menyerap pil lightning, tiba-tiba muncul di langit di atas naga api. Bang! Petir hitam melintas dan muncul di atas kepala wayang setan langit pertama sebelum menyerang tubuhnya. Kali ini, wayang setan langit, yang tidak pernah gagal sebelumnya, langsung menegang saat petir hitam menyentuhnya. Tubuhnya yang keras mengeluarkan ledakan dan hancur menjadi debu. Bang 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 bang! Setelah boneka setan langit pertama dihancurkan, keempat boneka setan langit yang tersisa tidak dapat secara efektif memblokir sambaran petir ini. Tubuh mereka menegang saat mereka menyentuh sedikit petir hitam itu sebelum mereka meledak menjadi debu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat hal seperti itu setelah bertahun-tahun. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius setelah dia kehilangan 5 boneka setan langit. Dia tidak mengeluarkan lagi Sky Demon Puppets. Jelas tidak mungkin bagi boneka setan langit untuk menyerap energi destruktif di dalam petir hitam dengan kekuatan mereka. Dia harus bertindak secara pribadi. Hah! Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas udara di dalam hatinya. Dia melangkah maju dengan 1 kaki dan tubuhnya muncul di langit di atas naga api. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya yang hitam pekat menyaksikan sambaran petir hitam melesat ke arahnya. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya saat dia melihat petir hitam mendekat. Setelah mengepalkan tangannya, energi di sekitar gunung tampaknya telah ditarik oleh sesuatu saat berkumpul di tinjunya dari segala arah. Seorang elit Du Sheng dapat mengontrol energi alam dalam area tertentu. Du Sheng dapat mengandalkan energi ini untuk membuat serangan destruktif bahkan setelah tubuh mereka kehabisan Du Qi. Ini adalah aspek paling menakutkan dari Du Sheng elit. Hancurkan! Energi menakutkan berkumpul di kepalan tangan Xiao Yan. Kecerahan sebening kristal melintas dengan kilau yang menyilaukan. Selanjutnya, tinju dengan kejam menghantam petir hitam di depan banyak mata yang terkejut. Bang! Setelah tabrakan, badai penghancur yang menakutkan segera tersapu ke segala arah dengan manusia dan kilat di titik asalnya. Seluruh langit tampaknya telah berubah menjadi pecahan kaca saat diledakkan dengan suara retak. Tidak jauh dari sana, pil lightning yang berwarna-warni di atas kepala iblis tua Hou tercabik-cabik oleh badai yang menakutkan ini. Ekspresi iblis tua Hou menjadi sangat menarik saat dia menatap langit, yang langsung menjadi kosong.